Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, di mana faktor pembaginya adalah satu dan juga bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2 dan 3. Sedangkan bilangan yang lebih dari satu dan juga bukan termasuk bilangan prima disebut bilangan komposit. Contoh bilangan komposit adalah 4. Mengapa 4 itu disebut sebagai bilangan komposit? Karena 4 mempunyai pembagi selain satu dan dirinya sendiri. Maksudnya itu 4 bisa dibagikan juga dengan 2. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bilangan prima. Di sini bilangan prima adalah bilangan yang faktor pembaginya berupa satu dan bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Nah, kita ambil contoh 2. 2 adalah bilangan prima karena 2 hanya bisa dibagi dengan satu dan juga dirinya sendiri, yaitu 2. Ada beberapa masalah menarik yang berkenaan dengan bilangan prima, yaitu suatu pernyataan yang berisi setiap bilangan bulat genap lebih besar dari 2 merupakan jumlah dari 2 buah bilangan prima. Pernyataan ini dikenal dengan konjektur Goldbach. Nah, sebagai contoh, bilangan bulat genap yang lebih dari 2 merupakan jumlah dari 2 buah bilangan prima. Kita ambil contoh 8. 8 ya. 8 itu merupakan hasil penjumlahan dari 3 dan 5. Nah, 3 dan 5 ini merupakan bilangan prima. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mencari faktor prima dari bilangan. Mencari faktor prima itu dalam cara tabel dan juga faktor prima. Yang pertama itu cara tabel. Cara tabel itu pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Nah, kita membuat tabel. Nah, di sini kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 140. Tentunya ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 10. Terus 40 dibagi 2, 70. 140 bagi 4, 35. 140 bagi 5, 28. 140 bagi 7, 20. Dan 140 dibagi 10 adalah 14. Faktor prima dari 140 adalah kita pilih bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima. Seperti contoh 2, 5, dan 7. Jadi faktor prima dari 140 adalah 2, 5, dan 7. Nah, mencari faktor prima dengan cara diagram pohon. Faktor prima dari 120 dengan menggunakan cara diagram pohon adalah, jadi 120 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. Hasilnya adalah 60. Kemudian kita bagi lagi. Dibagi 2 sama dengan 30. Dibagi lagi dengan 2, 15. Dibagi lagi adalah 3 dan 5. Nah, setelah bagian kanan dari diagram pohon ini sudah menghasilkan bilangan prima, maka cukup sampai di sini. Kemudian jadi faktor prima dari 120 berapa? Faktor prima dari 120 adalah 2, 3, dan 5. Kenapa demikian? Karena dalam faktor bilangan prima itu 2 ini sudah mewakili yang lainnya gitu, kecuali dalam faktorisasi prima itu semuanya ditulis. Nah, jadi faktor prima dari 120 adalah 2, 3, dan 5. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktorisasi prima.
Faktorisasi prima adalah pembentukan suatu bilangan menjadi bentuk perkalian, di mana faktornya merupakan bilangan prima. Contoh, faktorisasi prima dari 140. Kita jumpai banyaknya faktor 2 adalah 2, faktor 5 adalah 1, dan faktor 7 adalah 1. Dengan demikian, dapat dituliskan 140 dalam faktorisasi prima sebagai berikut. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pada bilangan prima. Yang pertama, ada operasi biner. Contoh dari operasi biner, penjumlahan dua buah bilangan bulat sembarang akan menghasilkan bilangan bulat lagi, sehingga penjumlahan adalah operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Yang kedua, ada operasi komutatif. Contoh dari operasi komutatif, 3 kali 5 sama dengan hasil dari 5 kali 3 sama dengan 15. Yang ketiga, ada operasi asosiatif. Contoh dari operasi asosiatif, buka kurung 2 kali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 2 dikali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan 24. Yang keempat, ada operasi distributif. Contoh operasi distributif. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi FPB dan KPK. FPB merupakan faktor-faktor pembagi yang paling besar dari suatu bilangan. Sedangkan KPK adalah kelipatan dari suatu bilangan tapi yang nilainya paling kecil. Singkatnya, FPB bilangan yang bisa membagi dan KPK bilangan yang bisa dibagi. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menentukan KPK dan EPB. Menurut Fitraini dan Muhandas 2018, disebutkan ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan KPK dan EPB. Yang pertama, faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Dan yang kedua, faktorisasi prima. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kemudian EPB itu sendiri adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Berikut kita mencoba menyelesaikan soal dengan menggunakan metode faktor persekutuan. Contoh soal, Nina memiliki 3 jenis permen. Ada 12 permen warna merah, 8 permen warna hijau, dan 4 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Nina untuk memasukkan permen? Penyelesaian. Langkah pertama, carilah EPB dari 12, 8, dan 4. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nilai yang terbesar adalah 4, sehingga EPB-nya adalah 4. Jadi, kantong yang harus dimiliki Nina maksimal 4 kantong. Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan dua bilangan atau lebih. Metode kelipatan persekutuan ini berlaku hanya pada KPK. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita coba menyelesaikan satu soal dengan menggunakan metode kelipatan persekutuan. Contoh soal. Pelajaran Andi matematika sekali setiap 3 hari. Lucy mengajarkan matematika setiap 4 hari. Jika mereka pergi bersama pada 20 Juli 2020, pada tanggal berapa mereka belajar bersama lagi? Penyelesaian. Dalam langkah penyelesaian, kita harus mencari kelipatan 3 dan 4 untuk menemukan KPK dari 3 dan 4. Setelah dicari, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah mengetahui KPK-nya, kita dapat mengetahui kapan mereka kembali pergi bersama, yaitu tanggal 1 Agustus 2020. Metode yang kedua yaitu faktorisasi prima. Pada metode ini ada ketentuan yang berlaku. Untuk EPB, gunakan bilangan faktor yang sama. Selanjutnya, ambil yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan. Sedangkan untuk KPK, mengalihkan semua bilangan faktor dan apabila ada yang sama, ambil yang terbesar. Apabila keduanya sama, ambil salah satunya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba mengerjakan soal dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Contoh soal. Pak Yudi memiliki 12 apel dan 18 jeruk. Apel dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan jika setiap kantong berisi apel dan jeruk dengan jumlah yang sama? Untuk langkah penyelesaiannya, seperti yang dapat kita lihat, terlebih dahulu kita membuat pohon faktor dari 12 dan 18. Setelah itu, kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 dan 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Jadi EPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kantong plastik yang diperlukan adalah 6 buah. Setiap kantong plastik memuat 2 apel dan 3 jeruk. Selain menggunakan metode yang telah dijelaskan tadi, untuk menentukan KPK dan EPB juga dapat menggunakan metode tabel. Metode tabel hampir sama dengan pohon faktor, tetapi lebih rumit karena bilangan yang dicari faktornya dijadikan satu dalam tabel. Untuk lebih memahami metode tabel, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Lampu A berkedip setiap 8 detik, lampu B berkedip setiap 12 detik, lampu C berkedip setiap 16 detik. Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketika lampu berkedip bersama untuk kedua kalinya? Langkah penyelesaian. Pertama, kita membuat tabel. Kolom yang paling depan diisi dengan bilangan-bilangan pembagi. Bilangan pembagi dimulai dengan bilangan yang paling kecil, seperti pada gambar dimulai dengan 2. Ketika semua bilangan telah dibagi dan hasil akhirnya adalah 1, selanjutnya kita tulis KPK dari 8, 12, dan 15, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, sama dengan 120. Jadi, 120 detik lagi, kita akan menyaksikan lampu berkedip secara bersama. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan melanjutkan materi terakhir
daripada materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman atau kesalahan konsep yang terjadi pada materi bilangan prima, KPK dan FPB. Saya akan menjelaskan atau saya akan menyebutkan dari salah satu penelitian yang dilakukan di kota Bengkulu. Penelitian tersebut mengatakan bahwa siswa melakukan kesalahan yang pertama, yaitu sebanyak 25% siswa melakukan kesalahan dalam mencari kelipatan suatu bilangan. Lalu yang kedua, ada sebanyak 84,3% siswa melakukan kesalahan dalam mencari faktor suatu bilangan. Dan yang ketiga, sebanyak 87,5% siswa melakukan kesalahan dalam menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan. Yang keempat, ada sebanyak 96,8% siswa melakukan kesalahan dalam menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Yang kelima, ada sebanyak 60,2% siswa melakukan kesalahan dalam menentukan KPK dua bilangan. Dan setelah itu, yang keenam, ada sebanyak 43,75% siswa melakukan kesalahan dalam menentukan FPB dua bilangan. Yang ketujuh, ada sebanyak 25% siswa dalam melakukan kesalahan untuk menentukan KPK dua bilangan dengan faktor prima. Dan miskonsepsi yang terakhir adalah ada sebanyak 21,8% siswa melakukan kesalahpahaman atau kesalahan dalam menentukan FPB dua bilangan dengan faktor prima. Nah teman-teman, itulah miskonsepsi yang terjadi pada materi bilangan prima, KPK dan FPB berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu. Lalu di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya miskonsepsi atau kesalahpahaman atau kesalahan konsep yang terjadi pada bilangan prima, KPK dan FPB. Apa saja sih penyebabnya? Dijelaskan di sini bahwa penyebab miskonsepsi adalah tidak mengetahuinya konsep kelipatan bilangan. Itu yang pertama. Lalu ada kesalahan dalam menjumlahkan bilangan. Lalu ada konsep faktor diartikan sebagai kelipatan. Lalu selanjutnya kesalahan dalam melakukan perkalian. Siswa tidak teliti dalam memahami soal. Nilai dalam menentukan kelipatan dua bilangan terlalu besar. Lalu miskonsepsi selanjutnya ada kesulitan dalam mengambil kesimpulan dalam menentukan bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan. Lalu ada kesulitan mengambil kesimpulan dalam menentukan bilangan yang merupakan faktor persekutuan. Lalu penyebab terakhir yaitu karena siswa tidak mengetahui bilangan prima serta tidak dapat membagi bilangan tersebut dengan faktor prima. Nah teman-teman sekalian, itulah miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada materi bilangan prima, KPK dan FPB. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau penyajian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.